kita berjumpa lagi. Kali ini kita lanjutkan materi ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan jarak. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menghitung kecepatan. Nah, di sini untuk menghitung kecepatan kita memerlukan 3 unsur, yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. Agar kalian lebih mudah mengingat rumus atau formula dalam menghitung antar satuan kecepatan, kita bisa menggunakan segitiga ajaib. Nah, caranya cukup dengan mengingat nama presiden kita sekarang, yaitu Pak Jokowi. Ya, kita anggap di sini JKW, Jokowi. Nah, berarti tempatnya seperti ini ya. J atau jarak di atas, kemudian K kecepatan, dan W waktu. Nah, posisi ini bisa menentukan rumus untuk mencari salah satu komponen dari unsur kecepatan. Misalnya, untuk mencari kecepatan kita bisa menutup ya huruf K, karena K kan kecepatan, kita huruf K-nya ditutup. Berarti untuk mencari kecepatan caranya adalah J per W ya. Berarti di sini K atau kecepatan itu sama dengan J per W atau jarak dibagi waktu. Bagaimana halnya dengan unsur yang lain? Misalnya saja kita coba mencari jarak, berarti J kita tutup. J berarti K kali W. Nah, begini ya. Jika unsurnya berada pada posisi atau tingkatan yang sama, itu artinya dikalikan. Sedangkan jika antara atas dan bawah seperti yang tadi, itu artinya dibagi. Berarti di sini J sama dengan K kali W atau kecepatan kali waktu. Bagaimana halnya dengan waktu? Untuk mencari waktu berarti W kita tutup menjadi J per K atau jarak per kecepatan. Nah, inilah 3 formula atau rumus yang perlu kalian ingat ya anak-anak. Boleh tidak usah dihafalkan, cukup ingat segitiga ini ya, segitiga ajaib. Kalau kalian sudah ingat segitiga ini akan mudah mencari unsur yang manapun. Nah, sekarang untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini Bu Guru punya contoh soal yang pertama. Ya. Misalnya ini. Seorang anak bersepeda sejauh 12 km dalam waktu 4 jam. Berapakah kecepatan anak itu bersepeda? Nah, untuk menjawab soal ini perlu kita tulis dulu ya apa yang diketahui dalam soal. Kita boleh singkat diketahui ya. Seorang anak bersepeda sejauh 12 km. Nah, sejauh itu artinya dari 3 unsur ini sejauh itu masuk ke dalam jarak ya. J sama dengan 12 km. Ingat ya, kalau sudah dalam soal diketahui ada yang berisi satuan kilometer ataukah meter atau satuan jarak yang lain, itu berarti sudah termasuk jarak. Kemudian dalam waktu 4 jam. Nah, di sini sudah jelas ditekankan waktu ya. Berarti ini adalah unsur waktu atau W sama dengan 4 jam. Nah, berapakah kecepatan anak itu bersepeda? Langsung kita bisa jawab. Kecepatan. Nah, tadi kita sudah buat masing-masing rumusnya ya. Kecepatan berarti yang ini K sama dengan J per W. K sama dengan J per W. J-nya 12, W-nya 4. 12 dibagi 4 itu artinya 3, satuannya kilometer per jam. Karena jaraknya kilometer, waktunya jam, berarti kecepatannya dalam satuan kilometer per jam. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian Bu Guru kasih contoh yang kedua.
Dodo mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam selama 1,5 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Dodo? Nah, dari soal kita buat dulu diketahui. Diketahui berarti kecepatan 60. Sudah ada di sana. Kecepatan 60 km per jam. Selama, nah ini berarti waktu ya, 1,5 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh? Berarti sudah jelas yang ditanya adalah jarak. J sama dengan, nah lihat lagi J, ini rumusnya ya, K kali W. K-nya 60 kali W-nya 1,5. Ingat, perkalian pecahan. Kalau dia masih berupa pecahan campuran, artinya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Ini jadinya 3/2. Apakah 60 dan 2 bisa kita sederhanakan? Bisa ya anak-anak, atau boleh ini dulu dikali atau ini disederhanakan, yang mana saja boleh. 60 kali 3 itu misalnya, ini dulu dikalikan. 6 kali 3 18, tambahkan 01 menjadi 180 per 2. Kita tinggal nih, anggap tidak ada kok nolnya ya. 18 bagi 2 itu adalah 9 tambah 01. Berarti jawabannya adalah 90 km. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami? Gampang kan? Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian selama belajar di rumah. Terima kasih. Bye.